Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Raffi Razak dari Razakar. Dan karena momennya masih lebaran, izinkan kami dari Razakar mengucapkan Taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum, minal aidin wa faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan teman-teman, akhirnya kembali lagi konten setelah selesai bulan Ramadan, selesai lebaran. Dan kemarin memang Ramadan itu sengaja kita nggak upload karena memang tahun ini tuh pengen fokus untuk bekerja dan ibadah aja untuk puasanya. Jadi kan kalau tahun lalu kita sempat bikin series tentang syariah ya, kalau tahun ini kita istilahnya break dulu lah gitu, hiatus dulu sebulan, dan akhirnya kita return lagi nih. Walaupun kita returnnya baru setelah lebaran, tapi nggak salah juga nih kita bahas mengenai rekap Ramadan kemarin atau selama bulan puasa. Jadi teman-teman pernah dengar kan isu bahwa daya beli masyarakat Indonesia itu melemah? Dan ini beneran kejadian waktu di awal Ramadan kemarin. Jadi waktu awal Ramadan kemarin itu realisasi transaksi gadai di PT Pegadaian naik 11% pada minggu awal Ramadan dibanding bulan sebelumnya. Rata-rata besarannya pun meningkat tahun ini dari yang biasanya 5 sampai 6 juta jadi sekitar 6,5 juta rupiah. Sebenarnya meningkatnya transaksi gadai selama Ramadan merupakan fenomena yang biasa terjadi karena umumnya masyarakat membutuhkan dana tambahan untuk keperluan Ramadan dan Lebaran. Tapi ada yang beda di tahun ini karena melonjaknya transaksi gadai tahun ini diiringi dengan transaksi layanan kredit digital atau pay later yang juga meningkat. Dan dalam beberapa bulan terakhir juga sebenarnya meningkat terus. Parahnya, pay later yang awalnya hanya digunakan untuk barang konsumtif seperti pakaian, kini mulai digunakan untuk kebutuhan dasar seperti token listrik. Di tengah itu semua, LPS ini lembaga penjamin simpanan ya, memprediksi pertumbuhan tabungan masyarakat kelas menengah bawah yang sedang mengalami tren perlambatan akan berlanjut sampai semester 1 2025. Sebab daya beli masyarakat masih lemah. Ini terbukti dari terjadinya deflasi sebesar 0,09% year on year pada Februari 2025. Sebelumnya, LPS mencatatkan perlambatan pertumbuhan tabungan pada semester 2 2024 yang dipengaruhi oleh deflasi pada Mei hingga September 2024 dan menandai turunnya daya beli masyarakat. Hal ini membuat para ekonom berpendapat bahwa transaksi gadai yang meningkat disebabkan oleh desakan kebutuhan dasar yang tak lagi bisa dicukupi. Semua ini diperkirakan merupakan imbas dari PHK massal yang terjadi sepanjang 2024 dan masih berlanjut hingga awal tahun 2025. Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya Yudisadewa, berpendapat bahwa ekonomi Indonesia akan pulih pada semester 2 2025 seiring dengan program pemerintah yang mulai berjalan. Tapi sebelum nyampe ke semester 2, ternyata menjelang akhir lebaran, kebalikan dari tadi awal lebaran sampai kebutuhan pokok aja harus minjem, di akhir lebaran distribution center paket-paket itu pada lumpuh berat. Karena apa? Itu sangat membludak paket yang masuk ke sana. Sebelumnya sempat bahkan viral video gudang ekspedisi atau distribution center di Depok. Ini mengalami kelebihan kapasitas atau overload. Truk-truk ekspedisi terus berdatangan tanpa henti dikarenakan lonjakan pengiriman paket menjelang lebaran. Banyak konsumen yang curhat bahwa sudah lebih dari 1 minggu paket mereka tertahan di DC atau Distribution Center. Ini terjadi di Depok, Cakung, Tangerang, dan berbagai daerah lainnya ya, sekitar Jabodetabek terutama. Nah, terus bahkan berdasarkan testimoni kurir paket, bercerita bahwa setiap kurir harus mengirimkan 17-20 troli paket dalam sehari. Setiap troli kurang lebih berisi 10 karung berisi paket. Artinya, satu kurir itu bisa mengirim sekitar 170 hingga 200 karung paket setiap hari menjelang lebaran. Dalam kondisi normal, seorang kurir hanya mengantar sekitar 10 troli atau 100 karung paket sehari. Dan bahkan kurir itu kerja lebih dari 10 jam. Ini salah satu contohnya di Depok itu bekerja lebih dari 9 jam dalam satu shift untuk mengantarkan ke paket. Ini hanya wilayah Depok saja. Ini juga selain di distribution center Depok juga terjadi di tadi DC Cakung dan juga DC Tangerang. Jadi apa fenomena ini? Di awal Ramadan katanya daya beli melemah, tapi di akhir Ramadan
paket membludak. Nah, silakan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar di bawah, dan kita mulai dulu dari yang pendek-pendek dulu aja pembahasannya teman-teman. Nah, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa likes-nya. Kalau emang ada yang mau disampaikan silahkan di komen, subscribe channelnya, dan share ke sebanyak mungkin orang agar literasi keuangan Indonesia semakin meningkat. Nama saya Raffi Trezak dari Razakar. Izin undur pamit diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.